al-hasanatul mahiyat, yaitu amal-amal soleh yang menggugurkan dosa-dosa. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin." Dalam surat Hud, di akhir-akhir surat Hud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dirikanlah salat tarafayn nahar," yaitu di ujung hari, ya, baik di subuh maupun di petang hari, ya, sore, ya. Wa zulafan minal lail, kemudian juga di malam hari, ya. Salat maghrib, salat isya. Innal hasanati yudhhibuna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan dosa-dosa. Sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa. Ayat ini disebutkan turun, ada sebabnya, disebutkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tentang kisah seorang lelaki asaba imra'atan fi aqsal Madinah qiblata haramin. Dia melakukan keharaman dengan seorang wanita di ujung kota Madinah. Dia mencium wanita tersebut, namun tidak dia gauli, tidak dia zinahi. Namun itu ciuman haram. Dia menyentuhnya, dia cium wanita tersebut, dia melakukan yang haram. Nah, kemudian dia pun gelisah. Dia pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa aqimhu alayya." Ya Rasulullah, aku melewati batas larangan Allah, maka tegakkan hukum had bagiku. Dia menyangka bahwasanya hukumnya ada kaitannya dengan zina. Kalau zina ditegakkan hukum had, tapi dia tidak sampai berzina, dia hanya mencium atau menyentuh, ya. Dalam riwayat qiblata haram itu dia mencium, ya. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah, tegakkan hukum had. Tidak ada hukum had bagi orang yang mencium. Hukum had ditegakkan kalau terjadi apa? Zina. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ustur ala nafsik, tutup aibmu, jangan kau ceritakan, ya. Tetapi dia sudah terlanjur bilang sama Nabi SAW. Nabi tidak menjawab. Kemudian Nabi SAW salat. Dalam sebagian riwayat salat asar. Setelah salat asar, dia datang lagi, ya Rasulullah, ya, tegakkan hukum had bagiku. Maka Nabi SAW mengatakan, as-sallaita ma'ana, apa kau salat bersama kami? Tadi salat jamaah, kata dia, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW membacakan firman Allah, turun ayat, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibuna sayyi'at. Dirikanlah salat di pagi hari dan petang hari, sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Maka dosa-dosamu telah dihapuskan dengan salat asarmu berjamaah. Dengan salat asarmu berjamaah, ya. Jangan sampai salah paham, ya. Ustaz, kita cium cewek salat asar selesai. Kadang iblis memberi wahyu. Ini kasus seorang sahabat yang dia setelah melakukan dosa dia merasa takut, dia ketakutan dan seterusnya. Kemudian dia salat mungkin khusyuknya luar biasa. Ente cium, ente enggak takut, salat ente enggak khusyuk. Wallahu alam diampuni atau tidak. Jangan sampai salah paham. Tapi maksud saya, ini dalil bahwasanya kebaikan bisa menghapuskan apa? Dosa-dosa. Ingat, kebaikan ini bukan taubat. Jadi tadi disebutkan ada sekitar 10 sebab bisa menggugurkan apa? Dosa. Bisa jadi seorang bertobat, beristighfar, istighfar, tapi taubatnya tidak memenuhi persyaratan. Istighfarnya tidak memenuhi apa? Persyaratan. Karena persyaratan taubat misalnya apa? Dia meninggalkan dosa tersebut, kemudian dia menyesali perbuatannya dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Penyesalan itu belum tentu sempurna. Bisa jadi dalam hatinya masih ingin melakukannya kembali. Sehingga tatkala dia tidak memenuhi persyaratan taubat, bisa jadi dosanya tidak diampuni. Namun masih ada cara yang lain agar dosa bisa diampuni. Di antaranya melakukan amalan-amalan kebajikan, ya. Di antara dalil yang menunjukkan akan dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa adkhalnahum jannatin na'im." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya ahlul kitab Yahudi Nasrani amanu wattaqu, mereka beriman dan mereka bertakwa, sungguh kami akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan kami akan masukkan mereka dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, ya. Di sini Allah mengatakan kalau mereka beriman bertakwa, ya, berarti amal soleh, maka konsekuensinya Allah akan menggugurkan dosa-dosa mereka. Jadi iman dan amal soleh ini sendiri adalah faktor yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antara 10 faktor. Seandainya seorang tidak bertobat kepada Allah tapi dia banyak iman dan amal solehnya, bisa jadi dengan iman dan amal solehnya tersebut Allah gugurkan sebagian dosa-dosanya. Demikian juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu ayatuba alaihim."
Dan sebagian orang mereka mengaku dosa-dosa mereka, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Dia mencampurkan amal saleh dengan amal keburukan, dan kebanyakan kita seperti itu. Yang baik terus juga enggak, kerja 100% halal juga enggak, ya. Kebanyakan kita seperti itu. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dia mencampur adukan antara amal saleh dengan apa? Amal keburukan. Kata Allah, "Asallahu ayatuba alaihim." Semoga Allah menerima atau Allah membuat dia menjadi bertobat kepada Allah, atau Allah menerima taubatnya, diterima, dihapuskan dosa-dosanya. Ini semua dalil-dalil yang mengisyaratkan bahwasanya beramal soleh sendiri itu bisa menggugurkan dosa. Dalam hadis kata Nabi SAW, tatkala Nabi berwasiat kepada seorang, kata Nabi SAW, "Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, kapanpun, dimanapun, ya. Waktu kapanpun, siang hari, malam hari, sore hari, jam 12 malam, lewat tengah malam, ya. Ada karena sebagian orang dia bertakwa di pagi hari, jam 12 malam lewat dia mulai maksiat. Ada orang seperti itu. Ada orang malam hari dia tidak bermaksiat. Kenapa? Karena dia sedang tidur. Kalau dia bangun dia bermaksiat, ya. Kita bertakwa kepada Allah kapan saja. Di mana saja ada orang bertakwa kepada Allah tatkala dia di hadapan banyak orang. Seakan-akan wali Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia bersendirian, wali syaitan. Tatkala dia bersendirian, wali syaitan. Sebagian orang tatkala di negerinya dia bertakwa kepada Allah. Tapi kalau dia sudah bersafar, kemudian dia pergi ke negara lain, ya, di luar negeri misalnya, jauh dari kerabatnya, jauh dari pantauan teman-temannya, maka dia kemudian berubah menjadi makhluk yang lain. Maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Namun Nabi tahu bahwasanya tidak mungkin seorang senantiasa bisa bertakwa kapanpun dan dimanapun. Yang bisa demikian cuma para anbiya, cuma Nabi SAW, para anbiya, para nabi. Itu manusia, siapapun orangnya pasti melakukan kesalahan, pasti ada kelalaiannya, pasti ada ya kesalahannya, kekeliruannya. Maka untuk menutupi kekurangan tersebut, ya, makanya dalam hadis kata Nabi SAW, "Fastaqimu wa lan tuhsuh." Istiqomahlah kalian tidak bakalan mampu. Enggak bakalan mampu kata Nabi SAW. Ya. Demikian Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi thumma tubu." Ya, "Fastaqimu thumma tubu ilaihi." Ya. Allah mengatakan istiqomahlah kemudian bertobatlah. Kata para ulama, karena istiqomah selalu tidak mungkin dilakukan oleh seorang. Nah, bagaimanapun dia ikut pengajian, bagaimanapun dia berilmu, bagaimanapun dia berusaha bertakwa, pasti ada lolos kesalahan yang dia lakukan. Maka apa solusinya? Kata Nabi SAW, kata Allah suruh bertobat. Kata Nabi SAW, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata." Kalau kau melakukan kesalahan, segera lakukan kebaikan, tamhuha, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa tadi. Ya, kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa tadi. Oleh karena sebagian ulama mengibaratkan antara kebaikan-kebaikan dengan dosa-dosa seperti air dengan najis. Seperti air dengan najis. Kalau ada najis, maka dibersihkan dengan air. Semakin banyak airnya, semakin bersih najis tersebut. Ya. Ya. Dan terkadang sebagian najis harus dibersihkan dengan air yang banyak. Contoh, seorang Arab Badui yang masuk ke masjid, ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Masuk masjid kemudian kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas, orang pun menghalangi. Jangan kata Nabi, biarin dia kencing, jangan dilarang, ya. Karena kalau dia larang nanti bisa berhamburan kencingnya. Biarin dia selesaikan kencingnya. Setelah itu Nabi SAW meminta didatangkan bidhanubin min ma', satu ember air, fa uhriqa alaihi, kemudian satu ember tersebut dituangkan pada najis tersebut. Ya, najis ini butuh seember air untuk menghilangkan apa? Najis, ya. Karena najisnya berat dan bau. Maka harus dituangkan air seember, ya. Jadi sebagian najis cuma air sedikit sudah selesai. Sebagian najis banyak harus dituangkan dengan air yang banyak, ya. Maka semakin banyak air seorang, maka semakin mudah menghilangkan najis, ya. Najis seperti dosa, kebaikan seperti air, ya. Bahkan kalau seorang memiliki air yang banyak berlimpah ruah, ya, maka kalau ada najis sedikit tidak ada pengaruhnya. Najis tersebut tatkala mengenainya, ya, tidak ada pengaruhnya dan akan hilang lebur karena begitu banyak air yang dia miliki. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Kalau air sudah mencapai dua kullah itu sekitar 200 liter, seperti satu drum air, lam yahmilil khabath, maka tidak akan mengandung najis. Artinya kalau najis masuk kecil tidak ada pengaruhnya.
Kalau najis masuk kecil tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Air yang dia miliki sangat banyak. Maka seorang di dunia ini berusaha mengamalkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau dia memiliki amal soleh yang sangat banyak, dia melakukan dosa-dosa kecil tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebur sendirinya dengan amal soleh yang dia miliki.